Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi yang berjudul konsep dasar emosional. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu hakikat emosi pada anak. Apa itu emosi? Seringkali Ibu menyampaikan adalah emosi itu yaitu mendorong terhadap sesuatu. Apa yang didorong? Perasaannya. Perasaannya dalam mengungkapkan apa yang dirasakannya. Ternyata di dalam hakikat emosi pada anak di sini, perasaan yang pada diri anak itu akan menyesuaikan kepribadiannya. Kepribadiannya dalam itu akan dilakukan secara berulang-ulang dan sosialnya juga akan kelihatan di dalam menyampaikan perasaan emosinya sendiri. Kemudian kita lanjut, di sini ada macam-macam emosi. Di mana yang kita tahu emosi kuat. Di sini emosi kuat dapat diartikan menjadi dua posisi. Dari posisi positifnya, misalkan dari kebahagiaan, mungkin karena ada pencapaian terhadap sesuatu, jadi rasa kebahagiaannya sangat mendalam. Kemudian mengungkapkan rasa cintanya, mengungkapkan rasa sayangnya yang begitu bernilai positif sehingga menguatkan dia lebih bergairah untuk melakukan sesuatu hal. Adapun emosi kuat ini bisa juga dapat diartikan dalam dalam negatifnya, yang seperti bentuknya kemarahan karena tidak dapat mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Misalkan anak tadi yang menginginkan suatu mainannya, ketika tidak mendapatkannya, dia akan meluapkan emosinya secara menangis ataukah secara meledak-ledak di tempat umum atau seperti yang lainnya. Kemudian kita akan membahas ada lagi macam-macam emosi di sini, yaitu emosi sering nampak. Apa yang sering nampak? Jadi emosi yang sering kali nampak di dalam diri seseorang. Kenapa dia sering menampakkan itu? Karena dia belum bisa menerima sesuatu hal dengan kenyataan yang ada. Jadi emosinya sering kali nampak, sering kali mengekspresikannya, sehingga dia akan merespon dan menyesuaikan ini lumayan lama, karena dalam menerima keadaan situasi dia belum bisa menerima, jadi membutuhkan waktu sehingga dalam penyesuaian dirinya dengan situasi yang ini. Kemudian kita akan melihat di sini emosi sementara. Kalau emosi sementara yang kita tahu ya, dia bersifat sementara. Misalkan anaknya yang tadi tiba-tiba menangis, kemudian kita dibujuk, kemudian senyum kembali, itu yang dinamakan emosi yang bersifat sementara. Kemudian ada lagi macam-macam emosi. Yang terakhir yaitu luapan emosi. Luapan emosi di sini yaitu luapan karena adanya perasaan, ada perasaan benci, ada perasaan takut, ada perasaan marah, ataupun perasaan senang, ataupun perasaan cinta dan sebagainya. Dia berbentuk luapan yang dia rasakan. Lanjut kita slide ke berikutnya. Di situ ada jenis-jenis emosi ya. Di sana ada takut ya, perasaan takut, yaitu perasaan takut ini ada dua, ada posisi positif dan ada posisi negatif. Kalau dalam nilai positifnya, yaitu dia lebih melindungi dia dari keadaan yang berbahaya. Misalkan ada sungai yang tinggi, anak-anak itu takut karena dia takut tenggelam, itu lebih ke positifnya ya, karena itu bagus untuk melindungi dia dari keadaan yang berbahaya. Sedangkan kalau jenis emosi takut ini dinilai di arti negatif, bisa jadi dia takut mencoba, takut berbicara karena takut salah, takut nanti diejek, ataukah takut nanti dihina ketika dia menyampaikan. Akhirnya keberanian dia dipertanyakan sehingga dia tumbuh dengan ketakutan itu, sehingga dia menjadi negatif ketakutan dia.
Kemudian di sana ada cemburu. Yang kita tahu cemburu bahwa ketika anak melihat orang tuanya atau temannya yang dia cintai lebih perhatian kepada orang lain, dia merasa cemburu. Hal ini suatu hal yang wajar. Dia ekspresikannya sebagai bentuk luapan yang ada di dalam dirinya. Kemudian ada rasa marah. Marah di sini menginginkan sesuatu hal ataukah mengungkapkan rasanya dengan ledakan-ledakan yang marah yang ditandai berteriak, menggertak, menendang, banyak hal yang dia lakukan untuk mengekspresikan bahwa dia marah, melompat ataukah memukul temannya atau orang lain. Kemudian ada jenis-jenis emosi di sini yaitu gembira. Gembira sama halnya ketika dia sudah mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, itu ekspresi gembiranya dia tampakkan. Dan yang terakhir yaitu jenis emosi yang terakhir yaitu sedih. Ketika anak merasa kehilangan, dia otomatis merasa sedih. Misalkan kucing kesayangan dia meninggal, mati, dia merasa sedih karena itu merupakan binatang kesayangannya. Jadi dia mengungkapkan kesedihannya itu dengan cara menangis ataukah kehilangan dia nafsu makannya karena kesedihan dia yang terlalu dalam dengan binatang tadi. Lanjut kita ke slide berikutnya. Di sini ada fungsi emosi. Di sini saya buat di sini fungsi emosi di sini. Yang pertama bentuk komunikasi. Kenapa dia dikatakan bentuk komunikasi di dalam emosi? Karena komunikasi maksudnya di sini menyampaikan. Tadinya yang seperti kalau anak kecil, anak bayi, kalau yang bisa bicara anak-anak TK sudah bisa tahu kita ya bentuk perasaan yang dia marah atau apa, dia sudah bisa mengungkapkannya. Namun untuk anak bayi kan kita belum bisa memahami komunikasinya, sehingga dengan dia cara menangis atau itu kita bisa bentuk komunikasi. Oh, ternyata anak ini lapar ataukah ada sesuatu hal yang dia rasakan gitu. Ini bentuk komunikasi maksudnya. Kemudian fungsi emosi di sini penyesuaian diri dia mempengaruhi psikologis anak. Ternyata ketika emosi dia ini ada dua kebiasaan ya. Ini lanjut ke langsung menjadi kebiasaan ya. Kebiasaan yang baik, luapan emosi dia yang baik itu akan mempengaruhi psikologis dia yang baik, atau mental juga, dia akan mempengaruhi mentalnya juga. Namun kalau luapan emosi dia belum selesai, itu akan menjadi anak itu emosi akan bersifat negatif sehingga mental dia akan terganggu, psikologis dia itu akan meranah, dia takut, dia tidak menyesuaikan ekspresinya. Nah, ini harus dipahami betul bagaimana cara kita meluapkan emosi pada anak, itu diselesaikan dulu masalahnya. Setelah dia meredamkan emosi dia, sudah selesai, baru kita tanya mau kemana, mau diapakan. Dia harus meluapkan emosinya sehingga kebiasaan yang dia lakukan ini dia akan memahami secara perlahan-lahan, dia akan memahami penyesuaian dirinya dengan baik. Ternyata kalau menangis, kalau berteriak-teriak itu cara yang tidak bagus. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai calon-calon ibu nantinya ya, di khususnya untuk anak-anak PAUD di semester 4 ini. Lanjut kita ke ada mekanisme emosi. Apa mekanisme? Yaitu tahapan-tahapan emosi. Ternyata emosi juga punya tahapan. Yang pertama yaitu elicator. Elicator di sini yang dimaksud elicator yaitu dorongan berupa situasi atau peristiwa. Dorongan seperti apa? Dorongan seperti memunculkan respon emosionalnya. Dia memunculkan respon emosionalnya karena ada emosi tadi.
Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu reseptor. Reseptor di sini dapat diartikan aktivitas di pusat sistem saraf setelah indera menerima rangsangan dari luar. Contohnya, ketika kita melihat kebakaran dengan panca indera mata kita, itu kan panca indera kita alat inderanya ya. Jadi langsung dari indera ini ke sistem saraf ke otak. Jadi otaknya merespon ketika kita melihat kebakaran, langsung kita merespon kita lihat kemudian langsung ke respon, itu dinamakan reseptor. Lanjut yang ketiga yaitu state. State di sini yang berartikan perubahan. State ini bukan diartikan negara ya, tapi state di sini berartikan perubahan kondisi atau keadaan. Jadi maksudnya perubahan karena yang terjadi karena luapan emosi tadi, seperti contohnya jantung berdetak keras karena kita menahannya ya, menahan untuk marah, kemudian darah naik, tegang itu ya. State dengan expression di sini sama saja. Kalau ekspresi di sini sama-sama dia adanya perubahan kondisi atau keadaan dia. Namun yang membedakannya kalau state itu masih bisa mengolah, masih dia memendam di state-nya. Namun kalau di expression dia langsung merespon, langsung dia marah, berteriak, itu yang ekspresinya ya. Itulah bedanya state dengan ekspresi. Dia sama-sama perubahan kondisi keadaan, cuman kalau state dia masih menahan, masih dia mengelola pikirannya. Oh, ini masih bagus atau tidak. Cuman dia masih dalam keadaan seperti itu, dia masih kemarahan dia memuncak, tegang, tetap suasananya tegang, tapi dia masih bisa mengendalikannya. Namun berbeda dengan ekspresi. Kalau ekspresi dia mengekspresikannya apa yang di dalam dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu experience. Experience di sini yaitu pengalaman. Ternyata pengalaman hidup yang dialami, emosi yang dialami itu menimbulkan rasa ketakutan. Ada yang menimbulkan rasa ketakutan, rasa trauma, bermacam-macam pengalamannya. Ini ada pengalaman baik atau buruk ya. Kalau buruk dia akan menimbulkan sesuatu hal yang buruk untuk dia. Kalau pengalaman ini baik akan menjadikannya pelajaran ke depannya. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Saya mohon maaf, mungkin karena kesibukan di saya sehingga penyampaian ini di-online-kan, dan saya pamit dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.